nikahin orang yang telah menyakiti hati anak tante ini. Biar hidupnya nanti nggak akan tenang dan nggak akan bahagia sama aku. Ngerti? Makanya, kalau kalian tidak punya uang, nggak usah sombong. Kalau kere, kere aja. Tadi malam, Aldi nidurin Karen, Tante. Aku sangat mencintai Lilis. Tapi aku sudah berbuat kesalahan dan menodai gadis lain. Selamat atas pertunangan kedua pasangan berbahagia. Sebuah lagu kami persembahkan buat mereka. Lilis. Yang lebih hebat, Bu. Betul kata Duta, Bu. Lagi pula, waktu kami dengar, Lilis memang suaranya bagus, Bu. Dan dia punya potensi kok. Iya. Udah, jangan banyak ngomong. Ambil ini. Tapi selesai pertunjukan, kamu harus bawa perempuan kampung itu menghilang dari Jakarta.
Maaf, aku harus pergi nemuin Lilis. Di, Aldi, Aldi. Lilis! Selamat ya, Mas. Kenapa kamu kasih selamat ke aku? Ya, selamat atas pertunangan kamu. Lis, aku cinta sama kamu, Lis. Kamu bohong, Mas Aldi. Aku nggak bohong sama kamu, Lis. Cuma kamu yang ada di hati aku. Selama ini aku nyari-nyari kamu, tapi aku nggak tahu kamu ada di mana. Sekarang kamu ada di sini. Aku ingin... Ayo kita pulang. Iya, ngapain sih lama-lama di sini? Lis. Lilis. Aldi, Kak Aldi ternyata di sini. Cepetan masuk, semua orang pada nungguin Kak Aldi di dalam. Ayo. Ayo. Kamu kemana aja sih? Jangan bikin kacau dong. Lis. Saya betul-betul kita. Iya. Kita betul-betul terkesan melihat penampilanmu tadi di atas panggung. Betul, Lis. Saya tidak heran kalau kamu akan menjadi penyanyi yang terkenal. Sekarang sebaiknya kamu bersiap-siap, kemasi semua barang-barang dan pakaianmu, kita pergi. Sebab saya akan ajak kamu untuk ikut lomba nyanyi. Siapa tahu kamu akan jadi terkenal pula, dan sekalian saya akan memperkenalkan kamu pada masyarakat umum. Betul, Lis? Iya, Pak. Saya mau. Lagi pula, saya udah nggak punya harapan dan mimpi lagi di sini. Aldi, kamu mau kan anterin Karin dan mamanya? Nggak usah repot-repot, Jeng. Biar aja kita bisa naik taksi kok, ya Karin ya? Ya Tante, lagian Aldi kayaknya juga kurang sehat. Kalau dia harus nganterin kita dulu terus balik lagi kan kasihan nanti Tante kecapean. Jeng Trisa sama Karin gimana sih? Aldi kan sudah tunangan sama Karin. Jadi Aldi bertanggung jawab untuk mengantar keluarga tunangannya. Ya kan, Di? Iya. Iya, Ma. Kak Lilis mau kemana? Kak Lilis mau keluar kota. Kak Lilis mau ikut lomba nyanyi. Kak Lilis perginya berapa lama sih? Kak Lilis juga nggak tahu. Yang pasti, kalau acaranya udah selesai, Kak Lilis akan cepat-cepat pulang. Sini, sayang. Angkat kopernya. Masukin, Ber. Iya. Dek, Lilis mana? Kak Lilis barusan aja pergi.
Alhamdulillah, Lis. Aku nyariin kamu kemana-mana. Ke rumah mereka juga. Mas, kok bisa? Lis, aku kehilangan kamu, Lis. Asal kamu tahu ya, Aldi itu suka ngambil keuntungan dari ini semua. Dan dia suka ngejanjiin cewek-cewek cantik yang punya suara bagus. Lis, Udahlah, Mas. Biarin aku sendiri. Udah cukup kamu sakitin aku, Mas. Mas, kamu gak bisa ngerayu aku lagi. Gak akan pernah bisa. Karena aku tahu siapa kamu sebenarnya, Mas. Dikira aku gak tahu siapa kamu sebenarnya. Berapa perempuan yang udah kamu tidurin, Mas? Berapa perempuan yang udah kamu rayu? maksud kamu apa, Lis? Mas, kamu baru saja bertunangan kan? Sama Karina. Iya kan? Kasihan dia, Mas. Lis, aku nggak seperti yang kamu pikir, Lis. Cuman kamu satu-satunya perempuan yang aku cintain. Dan aku cuman pengen hidup bahagia sama kamu selamanya, Lis. Tapi gimana dengan Karina, Mas? Kamu ikut aku, Lis. Kita sama-sama ke rumah Karin. Dan aku akan yakinkan sama Karin kalau aku nggak cinta sama dia. Meskipun aku nggak benci sama dia. Kamu ikut aku ya. Pasti mahal. Pasti mahal ini. Aduh, Mama tuh kayak nggak tahu Tante Sari deh. Kalau dia itu udah sayang sama Karin, Ma, semua ini nih, Ma, pasti dikasih buat Karin. Oh iya, makanya Karin, kamu harus pinter-pinter sama Tante Sari ya. Kamu emang pinter, kamu emang cerdas anak mama ya. Kamu nggak boleh lepasin Aldi. Kamu harus tetap jaga baik ya. Ya, sayang ya. Ma, kalau masalah itu, Mama tenang aja. Pokoknya santai aja, Ma. Pasti Karin beresin. Selamat malam. Anton, Wah, wah, wah. Ada harta karun rupanya di sini ya. iya, Karin kan barusan tunangan sama anaknya Ibu Sari. Itu produser yang kaya raya, Pak. Iya, Pak Anton. Sebentar lagi kita kan jadi orang kaya. Dan utang-utang kita sama Pak Anton pasti akan kita lunasin. Jadi Pak Anton tuh nggak usah repot-repot datang ke sini untuk nagih utang lagi sama kita, ya nggak, Ma? Iya. Bagus, bagus. Kalau begitu sebaiknya cepat-cepat saja kamu menikah. Jadi utang saya bisa semuanya dibayar. Aduh, siapa yang mau malam-malam gini? Biar mama lihat semua, ya. Siapa, Ma? Aldi yang datang. Gimana? Cepet kamu beresin dia semua ini. Ayo, cepet. Ya udah deh, Ma. Ayo, cepet kamu diberesin semuanya. Aku mau bantuin dong, Ma. Iya, iya, iya. Terus, Pak, masuk. Pak Anton, mari kita ke belakang. Ayo, lewat situ, Pak. Aldi, ada apa kamu datang malam-malam begini? Loh, ini kan penyanyi yang tadi ada di pesta. Terus kenapa bisa sama kamu, Aldi? Maaf, Tante. Mengganggu malam-malam begini. Saya bisa ketemu sama Karin, Tante? Kenapa, Di? Kok kamu bisa datang sama dia? Ada yang ingin aku sampaikan ke kamu. Kamu inget nggak gadis yang aku ceritain kamu dulu? Yang aku cari-cari selama ini. Ini dia orangnya. Namanya Lilis. Kamu ngerti kan apa yang aku inginkan sekarang? Aku mohon sama kamu. Tolong biarkan aku pergi. Apa, Aldi? Kamu mau memutuskan pertunangan ini secara sepihak? Udahlah, Ma.
Mama tuh nggak boleh kayak gitu. Karin tuh udah tahu lama, Ma, kalau Aldi tuh sangat mencintai Lilis. Lagian Karin juga nggak mau nikah sama orang yang nggak cinta sama Karin, Ma. Karin nggak mau nikah, nggak bahagia, Ma. Karin, kamu ini bilang apa sih? Udah deh, Mama diam. Karin tuh nggak mau dibilang egois. Karin nggak mau dibilang ngambil kebahagiaannya Aldi, Ma. Buat Karin, Ma, ngelihat Aldi bahagia aja udah lebih dari cukup, Ma. Karin, mau ditaruh di mana muka kita kalau sampai pertunangan kalian ini dibatalkan? Sedangkan kamu ini kan baru bertunangan hari ini, Karin. Kalau masalah itu nggak penting, pokoknya Karin sama Aldi nggak akan menikah. Lagian, Ma, Karin juga nggak mau nikah sama Aldi, nanti Aldi mikirin Lilis. Mama mau itu terjadi sama Karin? Mama mau Karin nggak bahagia? Udahlah, Di. Kamu jagain Lilis ya. Jangan sampai Lilis kabur lagi. Kamu gak usah pikirin aku. Aku bisa jaga diri aku kok. Makasih, Arin. Jadi, Nggak apa-apa kok, Di. Aku rela. Aku lihat banget gimana sedihnya kamu waktu Lilis ninggalin kamu. Susah lagi nyari cinta sejati seperti kalian. Liz, Aldi udah cerita banyak tentang kamu. Jadi, kamu jagain Aldi baik-baik ya. Karena Aldi sangat mencintai kamu, Liz. makasih Karin. Kamu perempuan yang sangat hebat. Aku akan doakan. Semoga kamu akan segera mendapatkan cintamu. Dengarkanlah sayangku, alunan laguku. Di balik pintu hati tersimpan cintaku. Bergetar seluruh tubuhku. Kau hadir di depan mataku. Aduhai, kau ternyata sayang padaku, padaku. Kau ternyata sayang padaku. Ada apa, Liz? Mas, aku cuma khawatir gimana dengan keluarga kamu. Terutama ibu kamu pasti menginginkan kamu bahagia. Mereka menginginkan kamu mendapatkan pasangan yang sederajat. Tapi sementara aku pengen hidup bareng kamu selamanya. Tapi itu semua nggak mungkin. Kita bahagia di atas penderitaan ibu kamu, nggak mungkin, Mas. Gimana kalau keluarga kamu tidak menyetujui hubungan kita? Gimana, Mas? Sayang, kita sudah meyakinkan Karin untuk membatalkan pertunangan kami. Dan aku yakin orang tuaku pasti akan bisa menerima keputusanku. Halo, Karin. Ada apa, sayang? Itu loh, Tante. Tadi Aldi datang ke rumah Karin sama Lilis. Dan Aldi minta Karin untuk batalin pertunangan kami, Tante. Karena Karin gak tega, ya Karin ikutin aja maunya Aldi.
Karin rela kok Tante. Tapi Kurang ajar. Pasti perempuan kampung itu yang membuat Aldi jadi begini. Iya kan, Karin? iya Tante, kayaknya Aldi cinta banget sama dia. Ya sudah, kamu istirahat aja ya sayang. Biar Tante yang bicara sama Aldi. Karin, maafin kelakuan Aldi ya. Pokoknya, Tante tidak akan merestui pernikahannya dengan siapapun. Kecuali dengan kamu. Pegang omongan Tante. Iya Tante, Karin cuma pengen nyampein itu aja kok. Nanti salam Tante pasti Karin sampein sama Mama. Makasih ya Tante. Loh, ngapain kalian ada di luar? Pak Duta Pak Dirga mana? Pak Duta sama Pak Dirga tadi bawa barang-barangnya, terus dia pergi. Kita disuruh keluar, terus rumahnya dikunci. Iya Kak, Lala masih pengen tidur nih. Kalian gak usah khawatir. Saya tahu di mana kalian bisa tinggal malam ini. Ini rumah siapa, Mas? Ayo kita masuk dulu. Nanti aku kasih tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ida! Ida, Lilis! Aldi, apa kabar, Sof? Kabar baik, Di. Ayo, mari, silakan masuk. Ayo, duduk. Ada apa ini sebenarnya, Di? Gini, Sof. Sebetulnya, gue nggak enak ngomongnya sama lo. Tapi gue nggak tahu harus kemana lagi. Lilis dan anak-anak ini nggak punya tempat tinggal. Dan gue pengen nitip mereka di sini untuk sementara waktu. Sampai gue menemukan tempat yang baru buat mereka. Lo kayak ngomong sama orang lain aja, Di. Rumah kami selalu terbuka buat lo, Lilis, dan juga anak-anak ini. Makasih ya, Dak. Yuk kita istirahat. Liz, kamu nggak usah khawatir ya. Nanti aku akan bicara sama mamaku soal hubungan kita. Iya, Mas. Aldi! Berani-beraninya kamu memutusi hubungan pertunangan kamu dengan Karin dan memilih perempuan kampung itu. Kamu pikir itu main-main ya? Ma, dengerin dulu penjelasan Aldi, Ma. Gak peduli. Kamu pikir kamu bisa seenaknya bawa perempuan sembarangan ke rumah ini? Iya, kali ini gimana sih? Sadar dong, Kak. Posisi kita tuh di mana? Jangan seenaknya kakak cari perempuan miskin untuk dijadiin istri. Lilis itu bukan perempuan sembarangan, Ma. Lilis itu orang baik-baik yang harus disayangin. Dan dia nggak akan mau menikah tanpa restu dari Mama. Anak bodoh. Dia itu bukan minta restu. Dia cari kesempatan. Baik-baik. Kamu bilang dia baik-baik. Dia itu licik. Dia minta restu sama Mama karena dia mengintai kekayaan kita. Paham kamu? Ma, pribadinya Lilis nggak kayak gitu, Ma. Dia nggak pernah lakuin itu. Dan dia nggak pernah punya pikiran jelek sama orang lain. Hari gini masih mikirin kepribadian. Kak, zaman sekarang kepribadian tuh udah gak ada harganya, tau nggak? Sekarang tuh yang terpenting cuma status. Adik kamu itu benar. Masa gitu aja kamu nggak ngerti, Aldi? Aldi juga nggak habis pikir sama Mama. Yang Mama pikirin cuma harta, status, dan kedudukan. Aldi, kamu benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu. Sejak kamu kenal perempuan kampung itu, kamu jadi kurang ajar sama Mama. Semua ini gara-gara dia. Aldi, Mama belum selesai. Aldi.
siapa yang ulang tahun, Dak? Ini semua kan hadiah dari Aldi buat kamu. Buat aku? Sebanyak ini? Kamu suka bunganya, Alis? Ini semua baru permulaan. Aku akan memberikan semua milik aku cuma buat kamu, Lilis. Kamu kelihatan cantik hari ini. Mas, apa kamu udah bicara sama keluarga kamu tentang hubungan kita? Gimana? Mereka setuju? Mereka terlalu angkuh sama kita, Lis. Sudahlah, aku nggak mau bicarain soal mereka. Sekarang aku cuma pengen senang-senang sama kamu hari ini. Ayo, kamu ikut aku. Aku akan ajak kamu ke suatu tempat. Ya? Ayo. Sekitar jam 7 sore, di saat kita berdua, tiba-tiba gerimis datang mengundang. Gerimis, gerimis, gerimis. Gerimis, gerimis, gerimis. Oh gerimis, gerimis. Mengundang, mengundang, mengundang. Kemesraan, kemesraan. Tak pernah aku bayangkan berpayung kita berdua. Sungguh indah, oh sungguh indah. Kau peluk diriku mesra. Gerimis, gerimis, gerimis. Gerimis, gerimis, gerimis. Oh gerimis, gerimis. Mengundang, mengundang, mengundang. Kemesraan, kemesraan. Haruskah aku katakan baru pertama kali aku bercumbu denganmu. Apakah getaran hati mengandung arti cinta di saat kau belai mesra? Mengapa aku membisu, tak berani mengatakan kalau aku sedang jatuh cinta? Sekitar jam 7 sore, di saat kita berdua. Ini akan jadi poster dan cover albumnya Lilis. Lis, kamu akan jadi bintang, Lis. Kurang ajar. Aldi dan penyanyi kampung yang norak itu benar-benar sudah keterlaluan. Iya nih, Mah. Santi juga nggak habis pikir. Setelah sebulan ngilang tanpa ada kabar berita, nggak taunya Kak Aldi malah ngurusin penyanyi kampungan itu. Ini udah nggak bisa dibiarin lagi. Seandainya kita tahu di mana Aldi tinggal, Mama harus bicara sama dia. Santi, kamu benar-benar nggak tahu di mana kakakmu tinggal.
Ya ampun Mama, kalau Santi udah tahu dari dulu, Santi bakal datangnya terus Santi seret pulang deh ke rumah. Masih inget pulang, Kak? Maaf, Ma. Aldi baru datang. Aldi cuma mau ngasih tahu kalau Aldi mau menikah dengan Lilis. Dan kami harap Mama bisa hadir dan merestui pernikahan kami. Apa? Mungkin ini agak mengejutkan buat Mama dan Santi. Dan mungkin untuk mendapatkan restu dari Mama, mungkin cuma mimpi. Tapi walaupun Mama tidak merestui pernikahan kami akan tetap menjalankan pernikahan kami. Adi, tunggu. Kamu nggak bisa seenaknya begitu. Sampai kapanpun, Mama tidak akan pernah setuju kalau kamu menikahi perempuan kampung itu. Adi! Oke, makasih ya, Pak. Telepon dari siapa, Karin? Itu loh, Ma, dari Pak Trimo, pembantunya Aldi yang pernah Karin tolong dulu. Mama inget nggak? Makanya, Ma, apa Karin bilang? Yang Karin tolong itu nggak sia-sia. Sekarang Pak Trimo itu selalu memberitahu apa yang terjadi di rumah Aldi sama Karin. Terus, dia bilang apa tadi? Trimo bilang, Aldi katanya mau kawin sama cewek kampung si Lilis itu. Dan Aldi juga nggak mikirin omongan mamanya, Tante Sari. Apa? Mau kawin sama penyanyi itu? Aduh Karin, aduh gimana dong terus kita ini Karin? Kamu harus cari usaha Karin, nggak boleh kita begini. Udah deh Mama tuh tenang aja. Karena ini dia saat yang sangat Karin tunggu-tunggu. Karena Karin akan ngejalanin rencana Karin dan udah Karin susun dari kemarin-kemarin. Tadi aku sudah ketemu sama Mama. Dan aku sudah ceritakan soal pernikahan kita. Terus gimana tanggapan Mama kamu, Mas? Mama nggak setuju, Lis. Tapi kita nggak bisa menunggu terlalu lama. Rencana kita harus berjalan. Aku tahu betul sifat Mama bagaimana. Nanti pada akhirnya pasti akan nyerah juga. Lis, kalau kita sudah menikah, kamu harus pandai-pandai mengambil hati Mama ya. Aku yakin, suatu saat nanti hati Mama pasti akan lunak juga. Maaf ya, Lis. Aku nggak nganterin kamu masuk. Kamu hati-hati ya. Halo Karin, apa kabar? Baik-baik aja. Kamu gimana? Pasti kabar kamu lebih baik dong. Kamu kan udah ketemu sama Lilis. Aku dengar katanya kamu mau nikah ya? Kok kabar baik kayak gitu kamu simpan sendiri aja sih, Di? Sampai aku taunya dari orang. Iya, sorry banget. Soalnya aku belakangan ini sibuk banget. Kamu tahu sendiri kan? Kamu pasti nggak enak ya? Udahlah, Di, santai aja lagi. Kamu kayak sama siapa aja deh. Aku ikut seneng kok akhirnya kamu bisa ketemu sama Lilis. Dan kamu itu beruntung, karena kamu itu bisa ketemu sama cewek yang kamu idam-idamin. Kamu baik sekali. Kamu betul-betul sahabat sejati aku. Ini kan berita baik. Mestinya harus kita rayain dong. Gimana kalau nanti malam kamu makan malam di rumah aku? Kamu pasti lagi nggak sibuk kan malam ini? Enggak juga sih, tapi... Ayolah, Di, aku masak sendiri loh. Lagian, sekarang aku jamin kamu nggak akan keracunan gara-gara makan masakan aku. Kamu bisa aja. Ya udah, nanti malam aku ke tempat kamu ya. Oke, Di, sampai ketemu nanti malam ya. Oke, bye-bye. Wah, kamu kok repot-repot segala sih, Rin? Nggak apa-apa lagi, Di. Kayaknya lupa serbetnya deh. Sebentar ya, aku ambil dulu. Oke. Au, Di. Aduh. Karin? Karin? Karin?
Bangun, Karin. Tante. Tante. Ya, Aldi, kenapa? Karin? Karin, ada apa kamu, Nak? Aldi, kenapa Karin begini, Aldi? Saya nggak tahu, Tante. Tadi Karin tiba-tiba jatuh. Kita bawa ke dokter aja, Tante. Ya udah, kebetulan di deket-deket sini ada teman tante yang dokter. Kamu gendong bawa ke mobil ya. Gimana keadaan anak saya, Dok? Selamat ya Pak, Anda akan menjadi seorang bapak.